Dilantik sebagai Ketua PPDI Kecamatan Banyuasin 3 nih Pak. Apa nih program utama kita dalam membawa perangkat desa agar lebih berkualitas dalam menunjang kinerja pemerintah desa? Pertama itu yang akan kita lakukan, kita berkoordinasikan dengan pihak PMD kemarin perihal peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa yang nantinya akan dianggarkan melalui APBD desa setiap desa yang ada di dalam wilayah Kecamatan. Apakah ada pelatihan untuk perangkat desa agar lebih mandiri Pak dalam pengurusan berkas nantinya? Ya tentu ada. Nanti setelah kita koordinasikan kemarin itu ya berhubungan terkait dengan pelatihan baik itu seluruh perangkat desa yang ada di dalam wilayah Kecamatan juga itu akan kita adakan pelatihan khusus dan akan turun ke desa-desa masing-masing. Ya, ini Pak dengan adanya PPD ini kan untuk menjadi salah satu nih perkuat perangkat desa agar kepala desa yang menjabat nantinya tidak akan semena-mena terhadap perangkat desa. Nah, kira-kira dasar-dasar apa saja nih akan jadi perkuat perangkat desa nanti Pak yang tergabung dalam PPD ini? Ya, dasar-dasarnya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, kemudian diperkuat dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Di mana perangkat desa itu untuk pemberhentian itu ada aturan-aturan tertentu. Kemudian untuk pengangkatan juga itu ada aturan-aturan tertentu yang diatur oleh Undang-Undang dan Permendagri tahun 2067 Nomor 67 tahun 2019. Ya, dengan PPDI ini apa yang diharapkan Pak? Dengan adanya PPDI ini untuk silaturahmi perangkat desa se-Kecamatan Banyuasin 3 itu tetap terjalin, kekompakan juga tetap terjaga. Apapun nanti hasil masalah yang ada di desa itu akan kita selalu koordinasikan dengan pihak kabupaten. Kesejahteraan untuk saat ini kita masih belum secara golongan 2A. Yang pasti kita berjenjang. Sekdes, kasih, gaul, semuanya itu serentak itu masih berjenjang. Dan insya Allah kemungkinan di 2022 atau 2023 seluruh perangkat desa itu akan disetarakan dengan golongan 2A.